Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 2466018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulan. Menurut analisis saya, karena pada saat itu Kerajaan Mataram kuno mendapat penyerangan dari kerajaan-kerajaan dari luar. Salah satunya itu dari Kerajaan Sriwijaya. Dan juga Kerajaan Mataram kuno dilanda bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Oleh sebab itu, Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur, lebih tepatnya di Medang Kamulan. Dan pada saat itulah berakhirnya masa Kerajaan di Mataram kuno dan dinasti Sanjaya, dan lahirnya Kerajaan Medang Kamulan dan dinasti Isana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, setelah mengalami kehancuran, dinasti Isana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga. Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa hal-hal yang dilakukan oleh Raja Airlangga untuk membawa kerajaan Medang menuju kejayaannya. Yang pertama yaitu memberantas pemberontakan, yang kedua yaitu memperluas wilayah kerajaan, yang ketiga yaitu menyatukan wilayah-wilayah kerajaan yang sebelumnya terpecah belah, yang keempat yaitu melakukan pembangunan di kerajaan Medang, di antaranya memperbaiki bendungan, memperbaiki pelabuhan, membangun asrama, membangun jalan-jalan, sistem irigasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya, analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Hal itu dimulai sejak adanya perselisihan antara Raja Kertajaya dengan para pendeta. Raja Kertajaya menyuruh para pendeta untuk menyembahnya sebagai seorang dewa. Dengan adanya perselisihan ini, para pendeta meminta perlindungan kepada Kerajaan Tumapel, di mana pada saat tersebut kerajaan itu berada di bawah pemerintahan Ken Arok. Dan meletuslah sebuah peperangan yang bernama Perang Jender pada tahun 1222 Masehi. Dan peperangan ini mengalahkan Raja Kertajaya. Dan kerajaan Kediri diambil alih oleh Ken Arok. Kemudian Ken Arok menyatukan kerajaan Tumapel dengan kerajaan Kediri. Lalu dia mendirikan sebuah kerajaan yang baru yang diberi nama Kerajaan Singosari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yaitu, jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah ini diwarnai karena adanya unsur balas dendam. Yang pertama yaitu kematian Ken Arok yang dibunuh oleh anak tirinya sendiri, yaitu putra dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, di mana Anusapati tidak terima dengan kematian ayahnya yang dibunuh oleh Ken Arok. Selanjutnya, pemerintahan diambil alih oleh Anusapati. Dan pada saat itu Anusapati juga dibunuh oleh Tohjaya, di mana Tohjaya ini juga melampiaskan balas dendamnya atas kematian ayahnya yaitu Ken Arok. Kemudian saat Tohjaya mendapatkan pemerintahan, dia juga dibunuh oleh Ranggawuni. Dan setelah itu pemerintahan diambil alih oleh Ranggawuni. Lalu berakhirlah pertumpahan darah tersebut.
dan Kerajaan Singosari mulai bangkit. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya yaitu, analisislah apa dampak positif dan negatif Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa Kerajaan Majapahit. Baiklah, menurut pendapat saya, dampak positifnya yaitu menyatunya sebagian besar kerajaan yang ada di Indonesia sehingga berada di dalam satu kepemimpinan. Dan dampak negatifnya yaitu terjadinya banyak peperangan dan pertumpahan darah guna untuk mewujudkan ambisi dari Sumpah Palapa tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, yaitu analisislah hasil kebudayaan dan lokal jenius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini, dan jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Baiklah, saya akan menyebutkan jenis-jenis peninggalan dari zaman Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu terdiri dari candi-candi, arca-arca, relief, dan kitab-kitab. Dan yang akan saya contohkan di sini adalah salah satu peninggalan zaman Hindu-Buddha, yaitu Candi Borobudur. Di mana kita semua bisa melihat Candi Borobudur merupakan suatu peninggalan yang masih ada hingga saat sekarang ini. Dan bisa dikatakan candi tersebut masih sangat terawat dan menjadi objek wisata yang sangat digemari oleh setiap orang. Candi Borobudur ini juga dikenal sebagai warisan dunia dan sudah diakui oleh UNESCO. Hal yang melatar belakangi dari terjaganya candi ini yaitu karena adanya perlindungan dari cagar budaya, pemerintah, rakyat setempat, dan dunia. Baiklah, sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.